Haleluya. Terima kasih Yesusku. Benar Tuhan Yesus. Bapa, kami datang ke tahta kudus-Mu ya Bapa. Amin. Pagi hari ini kami menghadap kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan yang berkumpul pada siang pagi hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami tidak takut sebab Engkau berserta dengan kami. Kami tidak bimbang sebab Engkau ada di dalam hati kami. Dan kami tidak akan cemas sebab Tuhan yang menghiburkan kami. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang memampukan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk mulai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang perkasa dan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini juga kami boleh melihat dan mendengar firman-Mu dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Kau lakukan di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh menerima firman Tuhan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan kami boleh belajar akan kebenaran dan rahasia kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya setiap perkataan firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami ya Bapa. Sebab firman-Mu itu Tuhan lebih kuat daripada masalah kami, lebih kuat daripada dosa-dosa kami. Dan firman-Mu itu meneguhkan kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Salam saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik-baik semuanya. Bersukacita di dalam Tuhan. Tadi ketika kita memuji Tuhan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah. Dia membebaskan dan memerdekakan kita umatnya. Amin. Coba lihat kiri dan kanan. Sapa dia, selamat berbahagia, selamat beribadah, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mengapa kita datang ke beribadah minggu, supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Tuhan kita tenang, di hadirat Tuhan kita tenang, di hadirat Tuhan kita memperoleh damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah libur panjang, ya. Sudah lebaran, libur panjang, seminggu kita libur, ada yang udah 4 hari ikut hari merah, ada yang memperpanjang dengan cuti. Dan minggu ini juga kita ada lagi libur, besok ternyata kita libur. Jadi saya lihat ada beberapa kursi masih kosong, apakah mereka ini sedang berlibur atau sedang mengunjungi ke tempat saudara-saudara yang lain. Atau masih memperpanjang cutinya, ya, karena masih ada juga yang memperpanjang cutinya sampai dengan Selasa depan. Jadi memang sejak dibuka atau sudah PPKM ini dibuka dan diperbolehkan semuanya, maka orang-orang memperpanjang karena sudah bosan di rumah saja, sudah bosan di satu tempat saja, dan ini waktunya bagi beberapa orang libur panjang dan berwisata mengunjungi sanak dan saudaranya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun topik dalam firman Tuhan itu yaitu ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan dan menjadi sempurna. Ya, ujian dalam iman akan menghasilkan ketekunan dan membuat hidup kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Untuk itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kita akan baca berganti-gantian. Yang punya Alkitab silahkan membuka Alkitabnya. Bagi yang tidak membawa ada slide di depan, saudara bisa baca
firman Tuhan secara bergantian. Saya yang genapnya, nanti Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di ayat ganjil, ayat yang ketiga, 5, dan selanjutnya. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Udah sampai 8 aja. Oh, itu ada ayat sampai 9-nya ya. Berarti rindu akan firman Tuhan. Sehingga semuanya ingin baca firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya pencobaan yang kita alami itu adalah bagian daripada ujian terhadap iman kita. Apa yang kita alami, baik pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, dan juga keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini adalah bagian daripada ujian daripada imanmu. Itu berarti iman kita sedang diuji dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Kalau kita bisa membedakannya antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, saya pikir kita semua sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Kristus, walaupun dia tidak melihat dengan matanya sekarang ini. Kita tidak melihat Kristus ada dalam bentuk fisik tubuh kita, tapi kita percaya dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia memberkati kita, amin. Oleh karena kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, itulah yang disebut dengan iman. Percaya sebelum melihat. Namun bagi orang yang tidak beriman, dia tidak percaya ada Tuhan itu sebelum dia lihat. Dia tidak percaya Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Orang yang beriman itu mengenal Allah, mengenal Tuhan. Sehingga ketika dia mengenal Tuhan itu, maka dia itu akan percaya akan kuasa Tuhan. Jadi dia kenal Tuhan, dia percaya akan kuasa Tuhan, dan dia percaya Tuhan akan menolong hidupnya, mengangkat hidupnya, memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan itu lebih besar dari segala ilah-ilah dunia ini. Dan orang-orang yang beriman percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan. Dia mampu melihat ke depan apa yang telah Tuhan siapkan di dalam dirinya. Dan Tuhan Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Dan dia bekerja, orang beriman yakin Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Dan Tuhan itu menyertai di sepanjang kehidupan kita. Sementara orang yang tidak beriman, dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga dia mengandalkan manusia di dalam hidupnya.
Dia mengandalkan manusia, dia mengharapkan manusia, dia mengharapkan dunia ini yang menolong hidupnya. Dan dia tidak percaya akan kuasa Tuhan, itu yang membuat orang-orang yang tidak beriman menjadi bimbang di dalam hidupnya. Dalam hidupnya dia menjadi bimbang, apakah aku ikut ini Tuhan ataukah ikut dunia. Kebimbangan terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak melihat Tuhan itu nyata atas hidupnya. Sehingga ketika dia berhasil dalam hidupnya, dia berkata, ini karena kekuatan aku, ini karena kehebatan aku menjadi kaya dan sukses oleh karena hebat diriku. Orang yang beriman, yang tidak beriman, tidak mengakui keberhasilan yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Dan menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kita sudah tahu membedakan orang yang beriman dan tidak yang beriman, itu dikatakan di dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, pergumulan. Hiduplah bahagia dengan keadaanmu. Saudaraku, hanya orang yang beriman yang mampu bisa hidup bahagia. Kalau saudara hidup di dalam iman, di dalam Kristus, maka hidup saudara ini sekarang ini bahagia di dalam Tuhan. Amin. Sedikit kali amin ya. Amin. Itu tandanya saudara bahagia mengikut Tuhan pada saat hari ini. Kita harus bahagia. Ketika kita mengikut Tuhan, kita mempunyai iman kepada Kristus dalam segala keadaan, karena kita tahu bahwasanya setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap yang kita hadapi, kita sanggup untuk menyelesaikannya. Kita sanggup untuk menghadapinya. Kita sanggup untuk melewatinya. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kita melewatinya, kenapa hidup kita menderita? Kenapa hidup kita bersungut-sungut? Kenapa hidup kita selalu mengomel dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya bahwasanya kita bisa melewatinya. Orang yang tidak beriman dia bersungut-sungut, dia mengomel, dia mengeluh atas hidupnya karena dia tidak menyadari dia bisa keluar daripada masalah itu. Dan ini adalah ujian terhadap imanmu, seberapa besarkah, seberapa kuatkah imanmu? Apakah imanmu lemah ataukah imanmu kuat? Ataukah imanmu masih tegap teguh di dalam Tuhan? Ataukah kita sudah mulai lambat laun mundur daripada jalan-jalan Tuhan? Dan ketika diuji, di situ akan ketahuan seberapa besar kadar iman, kadar percaya kita kepada Tuhan. Dan seberapa kita memahami iman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata di dalam hidup kita, aku berbahagia mengikut Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan. Aku mau terus setia kepada Tuhan. Karena imanku teguh di dalam Tuhan. Dan aku percaya aku melihat sesuatu yang besar, yang menang, yang berhasil, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupanku. Itulah orang-orang beriman, dia tidak hidup menderita di dalam penderitaan yang dia alami. Walaupun kita semua menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini, tetapi orang-orang yang beriman, dia tidak dipengaruhi oleh situasi dalam hidupnya. Pergumulan dalam hidupnya. Karena dia percaya dia menang, ada Kristus yang menolong, ada Kristus yang menyertainya. Amin saudara. Hidup orang yang beriman itu hidup yang berbahagia karena dia percaya. Kemudian kehidupan orang yang beriman itu dia antusias dalam hidupnya. Dia tetap semangat, dia tidak putus asa menjalani kehidupan ini. Dia tidak menggerutu menjalani kehidupan yang sekarang terjadi. Orang-orang beriman dia antusias, aku percaya Tuhan bersama dengan aku. Aku akan lebih daripada pemenang, Tuhan bersama-sama dengan aku. Dan dia antusias dan semangat dalam hidupnya. Dia tidak lemah terhadap situasi dan pergumulan. Dia tidak putus asa. Ya, dia akan menemukan jalan keluar atas hidupnya.
Sementara orang yang lemah imannya, bahkan tidak beriman, dia gampang menyerah dalam hidupnya. Dia gampang putus asa. Dia selalu menyalahkan orang lain. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dalam pelayanan saya dulu, saya melihat ada satu masalah yang ketika seorang ibu dulu ya, ini waktu saya di Medan, ya, dalam pelayanan saya saat di Medan, saya melayani sebagai ketua kelompok sel, ketua rayon lah di sini ya. Kemudian dalam pelayanan itu ada seorang ibu datang kepada saya. Waktu itu saya masih muda, belum menikah. Kemudian ibu ini minta didoakan ya, karena dia punya pergumulan dalam hidupnya, ya, dalam keluarganya. Lalu dia, Pak, tolong doakan Pak, aku udah susah kali ekonomi kami ini, katanya begitu. Kenapa? Saya bilang, lihatlah listrik kami sudah hampir 2 bulan gak dibayar, udah mau diputus listrik kami. Kemudian beras kami juga udah mulai nyusut Pak, katanya, udah gak ada lagi beras kami. Oh iya, aku bilang. Lalu gimana? Itulah Pak pergumulan yang kami sedang hadapi Pak, katanya begitu. Kemudian ya saya pun mendengar itu sedih ya saudaraku ya, belas kasihan ya. Ya saudara juga begitu kan, kalau ada yang listrik yang mau diputus, gelap lah nanti ini. Kemudian gak makan lagi anak kita, tentu sedih, saya juga sedih. Cuman ketika saya lihat ibu ini, dalam diskusi kami, saya lihat dan saya lebih sedih lagi melihat ibu ini. Ya, kenapa saya begitu lebih sedih dibandingkan dengan listrik dan beras dia? Saya sedih karena ada kalung emas yang menggantung di lehernya seberat 10 gram. Ya, dan ada cincin emas di jarinya. Oh, imitasi. Langsung membela ibu-ibu ini. Ini di Medan, bukan di Pekanbaru. Ya. Langsung membela, langsung ketahuan ya ceritanya. Langsung ketahuan ini ibu-ibu ini, berarti udah pengalaman ini ya. Jadi saya sedih. Saya sedih ketika saya lihat galungnya 10 gram. Dan menari-nari, kan menari seperti Daud menari, katanya gitu kan. Emas menggantung 10 gram di lehernya, sementara untuk bawa makan dan bayar listrik tidak ada duit. Kalau 10 gram sekarang dikali 1.200.000, berarti dia sedang menggantungkan uang 12 juta di lehernya, dan juga cincinnya yang berharga 10 juta. Ya, itu berarti dia menderita hidupnya, tidak ada makan, tidak ada bayar listrik, sementara uang 12 juta itu menggantung di lehernya dengan sukacita, bukan menari. Dan dia tidak bisa melihat jawaban atas hidupnya. Dia tidak bisa melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Dan dia hanya melihat persoalan dalam hidupnya. Dia soalannya gak bayar listrik, gak bisa makan, gak bisa ini, gak bisa itu. Tetapi padahal Tuhan sudah memberikan kepada dia begitu banyak berkat kalung, banyak emas, HP, dan segala macam. Dia gak bisa melihat kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Persoalannya adalah karena hidupnya lemah di dalam iman, sehingga dia tidak menemukan jalan keluar. Padahal jalan keluar yang Tuhan berikan ada, sudah Tuhan siapkan dalam hidupnya. Amin saudara. Jalan keluar sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Lalu mengapa kita harus menderita? Oleh sebab itu dikatakan berbahagialah engkau ketika engkau mengalami banyak cobaan dalam hidupmu. Sebab cobaan ataupun ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan.
Dan ketekunan itu bila sudah menjadi matang, dia akan membuat kita menjadi sempurna. Ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Satu sekali lagi, atau kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Gak ada kekurangan di dalam hidupmu, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun kekurangan di dalam hidup kita. Kalau kita bisa melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kalau hidup saudara bahagia, hidup di dalam iman, hidup saudara bahagia dan percaya Tuhan, engkau sudah menyiapkan dan menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupanku. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwasanya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita akan mengucap syukur. Kita gampang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita gampang untuk bersuka cita dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau telah menyiapkan segala sesuatu yang aku butuhkan. Amin saudara. Amin. Mengucap syukur. Sementara orang-orang yang tidak beriman, dia sulit mengucap syukur. Karena dia selalu kekurangan. Sudah punya uang 100 juta di deposito masih kurang. Sudah punya mobil masih kurang. Sudah punya harta rumah 1, 2 masih kurang. Udah dikasih HP 1 tambah 1 lagi masih kurang 2. Kurang lagi untuk anakku belum ada, Tuhan kasih lagi 1, kurang lagi 1. Anakku ada 3, tiga-tiganya perlu HP online. Dapat 3 lagi saudaraku. Kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Karena hidupnya tidak bersyukur. Tidak mengucap syukur dan berterima kasih. Tetapi orang yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, aku mempunyai 1 HP. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oh tuh kasih HP dulu untuk istrinya 1 lagi. Kayaknya suka minjam-minjam dia. Kayak gitu. Baru kemudian dia berdoa, terima kasih Tuhan, HP-ku nambah 1 lagi untuk istriku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, segala hormat, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Lalu Tuhan lihat, oh ini anaknya 3 nih, kayak minjam-minjam dari bapak sama mamanya. Kasih lagi dulu 3 lagi HP itu malaikat katanya, kirimkan dulu sama dia. Lalu dia pun akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Lalu dia pun dapat 5 HP di keluarganya. Amin saudara. Sama-sama dapat 5. Orang yang mengucap syukur dapat 5. Orang yang mengomel-ngomel yang tidak mengucap syukur dapat 5. Lalu saudara pilih yang mana? Hidup menderita atau hidup berbahagia di dalam Kristus? Pilihannya ada sama kita. Kalaupun saudara ngomel-ngomel ya kadang-kadang dapat juga ya, entah dari mana-mana, dimarahin mamanya, dimarahin ini ya, pinjam sana, pinjam sini, dapat juga HP-nya. Tapi orang yang mengucap syukur dapat juga saudaraku. Jangan saudara pikir orang yang mengucap syukur nanti akan kekurangan, orang yang mengucap syukur nanti akan menderita, enggak punya apa-apa. Saudaraku, buang image itu. Karena Allah kita, Allah yang memberkati umatnya. Iman yang timbul dalam diri saudara akan membangkitkan semangat kita untuk terus maju dalam Tuhan. Untuk terus kita semangat di dalam bekerja, di dalam pelayanan, dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini. Yang pertama tadi adalah bahwasanya bagaimana hidup orang yang beriman dan yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Yang kedua, untuk kita bertekun di dalam iman itu dibutuhkan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Amin. Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk bisa melihat dan memahami persoalan yang terjadi. Kemudian kita mampu untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Hikmat itu kemampuan untuk kita melihat dan menemukan masalah-masalah dalam hidup kita. Kemudian memampukan kita, memampukan saudara menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan, cobaan, dan apapun yang kita hadapi itu saudara dapat menyelesaikannya dengan hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Jadi mengapa kita, walaupun kita sudah beriman, tapi kita jarang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, karena hikmat kita berkurang. Hikmat Tuhan itu kurang dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, minta. Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Gimana cara menyelesaikan persoalan yang kuhadapi? Supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita. Kalau kita sudah mempunyai iman, berarti kita harus bertekun. Menghadapi cobaan itu, kalau saudara punya iman, kemudian saudara lemah dan tidak menyelesaikannya, saudara akan mundur. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Dan hikmat itu akan diberikan kepada orang yang memintanya dengan cuma-cuma. Dengan murah hati. Enggak dibangkit-bangkitkan Tuhan. Karena hikmat itu akan membuat saudara bisa menyelesaikan persoalan apapun dalam hidup kita. Amin. Amin. Persoalan apapun atas hidup saudara, saudara bisa selesaikan dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu jangan saudara berkata, aku persoalanku besar kali. Aku enggak bisa menyelesaikannya. Aku enggak mampu menyelesaikannya. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Murah hati Tuhan itu. Saudara bisa memintanya dalam doa pribadi saudara. Saudara bisa memintanya di dalam doa jemaat. Di sini ada doa jemaat, saudaraku ya. Setiap Kamis yang dilayani oleh para pendoa-pendoa. Saudara bisa datang ikut doa jemaat. Minta doa jemaat. Kalau masih kurang, Tuhan, masih kurang ini Tuhan doa jemaat aku. Ikut doa puasa. Amin. Ikut doa puasa. Puasalah. Jangan makan dulu dari pagi sampai sore. Tahan dulu nafsu kita. Supaya kita bisa mendengar kehendak Tuhan. Dan bisa mengendalikan kedagingan kita itu. Dan mencari kehendak Tuhan. Mana Tuhan hikmat. Mana Tuhan cara aku bisa menyelesaikan ini. Apa sebenarnya masalah dalam hidupku ini. Ada banyak persoalan-persoalan di dalam keluarga. Di dalam suami istri, orang tua dan anak, kebanyakan masalah yang terjadi itu adalah masalah-masalah yang kecil. Masalah yang sepele, tapi dibesar-besarkan. Masalahnya adalah karena meletakkan teh manis di sana agak jauh. Kau letakkan pula teh manis itu. Gak bisa kau letakkan di sini, katanya pula sama istrinya. Di sini Pak, biar nanti nggak jatuh. Bapak kan lagi baca firman Tuhan. Di sini diletakkan, bukan di situ. Coba saudaraku, letakkan teh manis aja pun bisa jadi masalah dalam hidup keluarga. Itu kan masalah kecil. Tapi karena kita kurang berhikmat, terlalu emosi, akhirnya itu jadi persoalan besar. Jangan-jangan cangkirnya bisa tercampak kayak gitu. Gara-gara teh manis aja kau udah sok kali kau kata. Apalah hubungan bikin teh gara-gara teh manis, saudaraku. Letakkan salah, sudah bertengkar. Karena hebat kali kau ya bikin teh manis. Datang pula istrinya, loh kau udah kubuatkan teh manis samamu. Bukannya kau berterima kasih kau. Katanya, datang lagi suaminya. Gara-gara teh manis ini aja, untuk apa aku teh manis ini? Bisa aku beli di sana 2.000 peraknya di sana katanya. Saudaraku, masalah kecil teh manis doang bisa dia bertengkar. Karena hikmat kurang. Yang ada hanya emosi. Emosi.
ego, dan yang lain-lainnya. Hikmat akan membuat kita mengerti apa sebenarnya pokok masalah yang sedang kita hadapi. Lalu saudara, ketika saudara punya masalah dalam keluarga, saudara merenungkan, Tuhan, kenapa bisa jadi ternyata, aduh Tuhan, ternyata masalah kecilnya itu. Kok kenapa aku besar-besarkan? Kenapa kok bisa, gara-gara tema bisa cerai saudaraku ya. Oke ya, kau kuceraikan kau nanti ya. Kau yang kuceraikan katanya, kita ke pengadilan. Lalu datanglah mereka ke pengadilan. Ya, di depan hakim. Kenapa sebenarnya masalah kita? Ini masalahnya. Diurut lagi ke bawah. Masalah mau, iya dia kemarin ngasih teh manis. Jadi gara-gara teh manis kalian mau bercerai. Gara-gara teh manis, letakkan teh manis kalian bisa bercerai, bisa bertengkar. Anak-anak sampai ribut. Gara-gara kecil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bila kita kekurangan hikmat, minta hikmat. Amin. Minta di dalam doa, Tuhan aku perlu hikmat. Aku perlu bijaksana daripada Engkau Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk aku menemukan jalan keluar atas persoalan keluargaku. Untuk aku bisa menemukan kasih-Mu Tuhan. Apa yang harus kuperbaiki dalam hidupku ini ya Bapak. Saudara bisa minta di dalam doa. Datang persekutuan doa jemaat. Amin saudara. Datang dalam persekutuan doa puasa. Amin. Kemarin doa pelayan dan doa puasa hanya 15 orang yang hadir. 15 atau 20 orang. Sementara kita yang hadir ini ada 80 orang. Berarti ada 65 orang yang tidak punya persoalan di dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kau punya persoalan, yang gak datang ini kemana? Punya persoalan gak ini yang gak datang ini? Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, arti kata bertekun itu berarti terus menerus. Hari ini kita punya persoalan, minggu depan kita punya lagi, minggu depan lagi kita punya, tetapi hikmat Tuhan memberikan kita jalan keluar. Oleh sebab itu kita harus setiap minggu berdoa. Amin. Datang kepada Tuhan, kalau ada persekutuan doa, datang saudara. Jangan saudara absen. Karena di situ kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, minta hikmat-Mu Tuhan. Berikan aku Tuhan hikmat-Mu. Berikan aku Tuhan kekuatan. Untuk bisa menghadapi setiap yang aku gumuli di dalam hidupku ini. Datang saudara. Dan temukan hikmat Tuhan. Ya. Datang meminta kepada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan itu saudara akan membuat saudara akan bertekun di dalam iman. Saudara akan bertekun terus menerus, bertekun dan bertekun. Sampai saudara bisa sempurna dan sampai saudara tadi dikatakan tidak kekurangan satu apapun. Walaupun kita mempunyai masih ada kekurangan sana dan sini, kita yakin Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhanku. Kemudian yang selanjutnya, bertekun untuk kita memiliki hikmat. Memiliki hikmat yang daripada Tuhan dan menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau saudara meminta sesuatu dalam doa-doa kita, jangan sampai ada yang bimbang di dalam hidupnya. Sebab orang yang bimbang itu seperti ombak yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Jangan bimbang terhadap apa yang saudara minta. Kalau saudara minta hikmat Tuhan, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu, dia tidak akan mendapatkan apapun di dalam hidupnya. Orang yang bimbang itu, ketika dia menerima jawaban yang daripada Tuhan, dia bimbang, apakah aku menerima, mengikuti
apa yang difirmankan Tuhan, ataukah aku masih mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini? Orang yang bimbang itu dia mendua hati dalam hidupnya. Dia tidak bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Kalau saudara bimbang datang kepada Tuhan dan ragu, saudara tidak akan menemukan dan mendapatkan dan menerima sesuatu itu dari Tuhan. Itu makanya kita harus percaya. Amin. Amin, saudara. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Ketika dia percaya bahwasanya Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan memerdekakannya. Namun di satu sisi dia bimbang. Lalu dia berkata, bisakah aku ditolong Tuhan? Dia bimbang lalu dia mencari jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan atau pergumulan di dalam hidupnya. Saudaraku, hidup kita sebagai orang Kristen jangan bimbang untuk mengikut Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara jangan bimbang untuk memilih apakah aku beribadah hari Minggu ini ataukah aku jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Karena hari libur ini banyak sekali libur. Udah seminggu kita libur. Tambah lagi ini 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, besok lagi libur kita, saudaraku ya. Dan kita harus memilih mana yang harus kupilih. Apakah aku beribadah? Saudara, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Kalau saudara ada di sini, maka pikiran saudara, hati saudara harus ada di sini. Amin. Jangan ada di mall, ataupun di pasar, ataupun di manapun. Hati saudara dan pikiran saudara harus di sini. Kalau pikiran saudara melayang-layang ke dunia lain, saudara sedang bimbang dalam hidup saudara. Coba lihat kiri dan kanan, kemana pikirannya? Jangan bimbang, ya, jangan bimbang hidup saudara. Kalau bimbang tidak dapat sesuatu apapun dan hidup saudara tidak tenang, karena pulang dari sini nanti istri saudara akan menanyakan nanti, Pak, apa tadi firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta tadi? Kalau saudara mendua hati, nggak tenang hidup saudara. Apa tadi yang dibilang ya? Saudara harus konsentrasi. Amin. Hati kita harus satu di sini. Jangan dua hatimu ke tempat yang lain. Karena kau tidak akan dapat apapun. Kalau hatimu bimbang, hatimu mendua. Dan hatimu tidak terfokus kepada Kristus. Namun kalau engkau percaya dalam hatimu, dengan imanmu, aku percaya bersama dengan Tuhan aku dapat melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan aku bisa berjalan terus dan memperoleh kemenangan. Maka hidupmu akan bahagia. Amin. Amin. Hidupmu akan bahagia. Hidupmu pasti menang. Amin. Hidupmu pasti berkemenangan. Dan hidupmu pasti bahagia. Karena engkau mendapatkan itu daripada Tuhan. Orang yang tidak bimbang akan mendapatkan. Orang yang percaya dia akan mendapatkan. Oleh sebab itu, mengapa saudara melihat ada orang yang bahagia hidupnya walaupun banyak persoalannya? Karena dia menyadari imannya, percaya Tuhan akan menyertainya. Amin. Mengapa saudara melihat saya bahagia terus? Walaupun saudara banyak bahaya juga banyak persoalan. Saudara lihat, saudara sana, bahagia kali dia ya. Kok senang kali dia ya, padahal banyak persoalan. Karena dia tahu bahwasanya Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah atas hidupnya. Amin. Itu dia buat bahagia hidupnya. Jadi jangan saudara ada iri. Melihat, kok bahagia kali lah ya, padahal banyak kali persoalannya. Yang kemarin juga belum dibayarnya. Ya, yang kemarin pun dibayar, happy-happy aja dia katanya gitu saudaraku. Tanya sama dia. Kenapa kau bahagia? Karena ada Kristus. Bulan depan ku bayarlah itu. Sudah yakin aku, sudah ini aku katanya.
sudah ketemukannya jawabannya. Jadi saudaraku, kalau saudara mau tahu kenapa saudara-saudara atau sesama jemaat yang lain itu berbahagia, saudara tanya sama dia, kok bahagia hidupmu? Padahal kau punya. Tunggakan sama aku bahagia karena 2 bulan lagi aku akan melunasinya di dalam nama Yesus. Amin. Itu contoh saja, ya. Contoh soal. Begitu juga dengan yang lain-lainnya dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Bahagialah hidup saudara. Amin. Bersukacitalah hidup saudara. Di dalam segala pergumulan, dalam segala kehidupan kita, bersukacitalah, bergembiralah, bahagialah, dan bertumbuhlah iman kita kepada Tuhan. Amin. Bertumbuh iman kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Kalau hari ini kau kurang cerdas, aduh Tuhan kayaknya bodoh kali aku. Kok gak bisa lah aku menghadapi ini aja. Gak bisa aku menghadapi pergumulan ini. Ini padahal persoalan kecil. Minta kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku datang Tuhan doa puasa. Hari Sabtu depan. Aku minta kepada Tuhan. Apa jawabanmu Tuhan? Ketika saudara datang doa puasa, saudara akan menemukannya. Lalu minggu depan ada persoalan lagi, doa puasa lagi. Jangan saudara takut terhadap persoalan saudara. Amin saudara. Amin. Kalau ada persoalan lagi, kita kemana? Doa puasa lagi. Sampai Tuhan Yesus datang. Persoalan kita akan selesai. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita saudaraku. Iman yang telah, yang tadi, lagu tadi. Ina na 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 na. Nah, yang tadi, lagu tadi. Oh, kan? Amin saudara. Mari kita berbahagia, bersuka cita, punyai iman yang kuat, punyai iman yang teguh, bertekun di dalam iman, dan percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita bersama-sama. Percayai bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Percaya Allah memberikan jalan keluar dalam persoalan kita. Tidak ada satupun yang tidak mampu Tuhan kerjakan. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang menang. Amin. Kita akan pujian ini bersama-sama. Yang ku harapkan. Amin. Sama-sama kita akan pujian ini. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Kekuatan daripada Tuhan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu. Amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan tadi. Dasar yang kita harapkan, iman yang memberikan kita kekuatan. Sebab Allah sanggup, Allah perkasa, Tuhan kuat. Akan pencobaan Amin. melebihi batas kekuatanku. Kau yang memberikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan Kau
Pujikan namamu Tuhan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Dasar yang tidak kuharapkan. Coba teksnya tadi. Dasar dari yang kuharapkan, ya. Dasar dari yang kuharapkan, iman, kemudian bukti dari segala yang tak terlihat. Kalau saudara bisa melihat ada bukti pertolongan Tuhan di depan yang tidak terlihat dengan mata kita, itulah iman yang bekerja atas hidup kita. Amin. 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 Saudara harus melihat bukti itu. Yes. Dalam segala keadaan, kenapa orang berbahagia dalam hidupnya? Karena dia bisa melihat bukti dari yang tidak terlihat. Itulah iman yang bekerja atas kehidupan kita, kehidupan anak-anaknya. Pujian. Mari kita angkat menyembah pujian kita ini. Kita akan angkat kepada Tuhan. Terima
Kami terima Tuhan kuasa-Mu atas umat ya Bapa. Kami terima ya Bapa. Terima kasih. Kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih setiamu Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Kami terima ya Tuhan. Kami terima hikmat Tuhan. Kecurahan atas Tuhan. Sikala bala 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 Ajaib, ajaib, ajaib. Kami terima hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami terima Tuhan kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Kami terima kuasa dan kasih-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami terima pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Biarlah iman kami bersepakat Tuhan untuk percaya bahwasanya Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kami. Engkau berjanji akan menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Engkau mengangkat kami sebab tangan-Mu yang kuat. Tangan-Mu yang kuat mengangkat kami. Sehingga kami boleh bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan berjalan terus pada maksud dan rencana-Mu ya indah dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan. Kami terima ya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang